Malamnya ini gue nongkrong depan rumah, itu sepi, rumah gue memang sepi dulu. Nangis, nenek nangis nih, kayak gitu kan, nenek nangis nih, nangis, itu suara kenceng banget ya. Rinding gue anjir. Iya bener, di bawahnya itu sosok anak kecil itu menampakkan diri, dan itu menurut gue, gue merinding bener. Itu anak kecil begini nih, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue udah mendatangi seorang narasumber sekaligus kawan lama gue nih, yang udah lama banget gak ketemu Rek ya. Korek. Oke, Teladan 74 Rek ya. Teladan 74. Oke, Korek ini juga salah satu konten kreator. Nama apa nama YouTube lo, Rek? Gua ada beberapa YouTube. Yang pertama konten tentang nostalgia waktu saat sekolah ya, STM, itu Teladan 74. Dan saat ini gue lagi ngebangun konten baru, kisah misteri belajar ya dari Jembatan Hitam. Iya. Namanya Ruang Pojok Atas. Ruang Pojok Atas. Jadi Korek ini punya 2 YouTube channel. Yang pertama Teladan 74, satu lagi Ruang Pojok Atas. 3 sih sebenarnya. Satu lagi 3. Gila sih. Kayaknya lu mau menguasai dunia per-YouTubean nih. Emang hampir tiap hari kayaknya. Hampir tiap hari ya? Berarti hidup lu nih nggak jauh-jauh dari konten-konten. Konten. Gila. Nanti teman-teman plus Jembatan Hitam bisa langsung kepo-kepoin aja di YouTube-nya, nanti linknya gue kasih di deskripsi like ya, biar orang pada masuk ke sana. Mantap. Kalau boleh tahu nih Teladan 74 lu ngebahas tentang apa sih, Rek? Kalau Teladan 74 itu gue lebih ke nostalgianya alumni STM dari eranya tahun 90-an sampai 2005. Oh, oke. Berarti lu narasumbernya dari anak-anak STM lah ya? STM sejakarta gua. Sejakarta. STM sejakarta. Oke. Kalau untuk yang satu lagi nih, Rek, yang pojok Ruang Pojok Atas, Atas, gua sebenarnya fokus ke kisah-kisah misteri. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kisah misteri yang mau ditampilin di Ruang Pojok Atas, boleh komentar nanti di bawah ini. Oke. Atau langsung DM nanti ke Instagram lo ya, Rek? Instagram. Instagramnya, Rek? Ari Korek 1. Ari Korek 1. Lo korek-korek dong kalau mau tahu dia lah ya. Siap. Oke, ini Korek ini teman lama gua nih. Rek, hari ini kan gue ngajak lo kemari, gue pengen kulik sebuah cerita yang mungkin lo pernah alami nih, Rek. Sebenarnya gue jarang jadi narasumber ya, karena gue kalau ketika jadi narasumber, gue nggak mau. Banyak yang Rek, ayo dong jadi narasumber, cuman gue selalu tolak ya. Kenapa tuh? Apa ya? Kemahalan kali tarik? Bukan, karena jiwa gue dan dulu nge-MC nge-host. Jadi ketika gue diwawancarain, gue balik wawancarain, itu udah naluri banget kayaknya. Tapi lu dalam sejarah lu ngonten, ini berapa kali lu jadi narasumber? Mungkin gue baru 2 kali kali ya. Ini yang kedua? 2 kali ya. Oke, ini ngomong seputar misteri, lu bakal cerita pengalaman lu di mana, Rek? Kalau kisah misteri, gue pernah banyak mengalami kisah kejadian ya. Mungkin untuk di Jembatan Hitam, gue bakalan ngebahas saat gue kerja di salah satu sekolah internasional di Jakarta Utara. Kisi-kisinya, Rek, lu pernah ngalamin kejadian apa, Rek? Jadi gue itu dulunya sebagai maintenance di kolam renang. Nah, di kolam renang itu letaknya dekat dengan lorong TK dan playground, permainan anak-anak TK. Nah, di situ di lorong itu sering namain penampakan anak kecil. Biar penonton juga penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue pengen minta izin dulu, takutnya ada salah-salah kata gitu, nanti takutnya diikutin. Nah, jadi cerita ini sekitar tahun 2007, di mana gue bekerja sebagai maintenance di salah satu sekolah internasional paling tinggi, bisa dibilang paling tinggi dulu di Jakarta Utara. Di tahun 2007 itu. Jadi gua sebagai maintenance di kolam renang. Jadi kolam renang itu gue yang rawat tuh. Gue yang rawat, mulai dari airnya butek sampai airnya bening itu gue yang rawat. Tapi kejadian-kejadian aneh nggak luput, itu gue selalu ngalamin hampir setiap harinya ya. Gitu. Tapi menurut gue, karena gue juga ngerasa gue ini nggak bersih, bukan orang yang punya ilmu putih. Gue dulunya lebih punya ilmu hitam mungkin ya. Nah, jadi gue merasa gue berteman aja sama mereka orang.
sama mereka makhluk. Jadi letaknya kolam renang itu ada di dekat lorongnya TK ya, TK Sekolah Internasional, terus tempat bermain, baru kolam renang. Di mana di sekitar itu tuh sering namanya tuh bolak-balik anak-anak kecil. Tapi ceria mereka nggak tampak sedih, tapi mereka ceria gitu. Setiap gua lagi vakum kolam renang, mereka kelilingin kolam renang tuh, keliling mereka. Tapi gue cuek aja, dan gue tahu. Terus dia mainin air, kakinya ceplok-ceplok di atas air, gue cuek aja gitu. Itu hampir setiap hari mungkin ya gue nemuin itu. Terus nggak dari situ ada ayunan di depan, mereka main ayunan biasa. Tapi biasa aja, gue lewat aja, gue nggak tegur nggak apa, biasa aja gitu. Jadi kayak udah terbiasa, akhirnya gue juga ya terbiasa. Nah, pernah suatu kisah juga di mana cleaning service di TK di dalam ya, dia juga pernah mengalami hal-hal misteri dan dia bercerita sama kita lagi pernah ngobrol. Jadi si anak ini menampakkan dirinya sebagai murid, salah satu murid di sekolah tersebut. Tapi murid tersebut ini nggak masuk. Mungkin lagi izin atau apa, tapi murid penampakan ini sebagai sosok murid itu menyerupai gitu. Menyerupai, bener itu. Tapi nggak jahat, nggak apa. Kalau bicara yang jahat itu ada di lantai 3, 4, dan 5. Sama sosoknya menyerupai juga, menyerupai murid SD, SMP, bahkan guru pun yang nggak masuk pernah. Nah, kejadian, tapi ini agak sedikit nakal. Makhluk tersebut nakal karena pernah ya, maaf ya, mukul murid lain sampai biru. Itu kalau yang di lantai 3, 4 itu agak sedikit nakal. Tapi kalau yang di bawah, yang anak kecil itu enggak, mereka senang berlari-lari. Nah, kejadiannya lagi yang paling mengerikan buat gua, sampai gua merinding nih, sumpah. Kalau menang kan ada kamar mandi, buat apa ya, salin atau apa. Nah, di situ gue lagi rapin kolam renang. Nah, kebelet dong, gue kebelet di toilet cowok itu kan ada apa namanya, yang tempat kencing itu apa? Urinoir ya? Ya, urinoir itu yang cowok. Gue buang air lah di situ ya. Nah, John, gue buang air. Pas banget di bawahnya itu sosok anak kecil itu menampakkan diri, dan itu menurut gue, gue merinding benar. Itu anak kecil begini nih, di bawah. Sumpah itu ya, gue bilang. Dan kalau orang ngencing itu kalau normal paling berapa, nggak sampai semenit lah. Nggak sampai ya, bener. Dan ini gua nggak putus air kencing gua. Itu nggak putus sampai gua, ini terlalu deket, jaraknya deket banget, dan itu sosoknya nyata. Biasanya kalau dia main kan ya masih jauh lah dari gua. Kalau ini benar-benar deket banget, tapi dia nggak menatap gua, nggak. Dia hanya nunduk begini. Merinding ya, merinding banget, dan itu lama banget kejadiannya. Akhirnya udah tuh, masih dalam keadaan ngencing, gue keluar. Sampai di situ gue namanya buat ke toilet tuh takut tuh. Tapi kalau di depan mah, di kolam renang masih biasa aja, gue masih biasa aja. Sampai kan gue berdua sama teman gue, ada teman gue cerita sama dia, nggak apa-apa rek, gini. Nah, dia lebih senior gue sih, nggak apa-apa rek, gini, gue udah terbiasa kok gitu. Jadi memang gedung itu baru, bisa dibilang gedung baru. Gedungnya sih nggak serem, asik, nyaman. Tapi namanya gedung pasti ada sosok-sosok menunggunya, betul ya. Selain kejadian di kolam renang juga gue pernah mengalami kejadian di belakang gedung itu, ada yang namanya bengkel tempat para sopir yang antar jemput guru atau murid itu ada di sana. Kalau nggak salah kejadiannya itu malam Kamis, itu saat gue lagi piket. Piket itu engineering itu tiap malam 1 orang, dan gue hanya ditemenin sama security di depan, tapi security jarak belakang. Jadi security mau patroli nih, John, mau patroli, rek ikut yuk, muter-muter, ayo. Ya, daripada gue di gedung kan sendirian, ya udah gue ikut. Pas banget di bengkel itu ada pohon asem gede banget, pohon asem. Security lagi sama gue, kabur ya.
Gue tuh ada apa nih gitu, dan gue juga ngeliat sosok itu, gue bilang itu, gue ketawa aja lah. Wah, sampai pos, Ki lu apa Ki? Gitu. Wah gila lu Rek, gini cerita tuh. Sama Ki, gue juga ngeliat gitu, gede banget. Itu namanya security kan orang tua ya, aki-aki, gue bilang aki. Besokannya dia langsung jatuh sakit sekitar 3-4 hari dia nggak masuk, sakit gitu. Akhirnya gue berkunjung ke rumahnya gitu. Dari abis kejadian itu di pos dia tuh merasa berat katanya, berat sampai di rumah ya udah meriang 4 hari sakit gitu. Jadi kejadian-kejadian misteri gue di saat di kerjaan itu memang banyak kejadian, tapi menurut gue biasa aja, karena apa ya, gue juga nggak ganggu sih ya, itu gue nggak ganggu dan dia juga nggak ganggu, gitu aja. Hanya ingin menunjukkan eksistensinya aja kali sama lo ya. Eksistensinya aja gitu. Namanya anak kecil menurut gue, karena gue suka anak kecil ya, namanya anak kecil bermain ya udah gue diemin aja selayaknya dia manusia lagi main, ya udah gue diemin main gitu. Sampai dia mainin, gue lagi vakum kalau renang dia mainin air, kaki cepet sampai nyepret, dan itu berasa. Tapi gue diemin aja gitu, gue nggak ganggu dia. Tapi memang apesnya gue saat di toilet itu di toilet gue bilang gue apes, karena memang jaraknya deket dan itu bener-bener bukan bayangan lagi, itu bener-bener sosok nyata kelihatannya di situ. Tapi kalau untuk sosok anak kecil yang ada di area kolam renang yang sering lu bilang lari-larian itu lu merhatiin gak sih wujudnya tuh hanya sekelebatan bayangan yang menyerupai anak kecil, atau memang bener-bener wujud tok yang menyerupai anak kecil, terlihat jelas banget? Wujud anak kecil. Jadi gue di sini nih, kolam renang kotak, gue di sini, dia di depan gue lari, wujud anak kecil, dan itu benar-benar nyata. Itu jadinya siang, karena jam kerja gue siang kejadian gitu. Kadang pun kalau selebatan sering, tapi kalau selebatan mungkin ini bukan sosok anak kecil ini mungkin lebih dewasa lagi nih. Ini selebatan sering banget. Gua diganggu itu daerah penglihatan gue daerah kanan, gue nggak pernah di kiri, selalu kanan gue tuh yang merasa dan gue orangnya penasaran. Tapi bisa dibilang lu bisa termasuk orang yang lumayan berani juga ya untuk melihat hal kayak gitu, jadi lu biasa aja mungkin karena lu udah terbiasa kali ya. Dikata berani sih enggak ya, dikata naluri kita sebagai manusia normal pasti ada rasa takutnya. Manusiawi lah ya. Iya, manusiawi gitu. Dikata berani enggak, karena menurut gua nggak ganggu, dia nggak ganggu. Tuh. Kadang kalau ada yang ganggu, gua justru lebih seru, lebih gua samperin. Mau tahu gua. Ada juga nih cerita di luar dari sekolah ini. Saat gua pulang ke rumah sekitar jam 3, gua ditongolin kepala, tapi nggak jelas, jauh. Gua samperin, gua lihat kepala bener, gitu. Dan itu udah kepala hitam, ya udah. Terus ekspresi lu gimana tuh ngeliat kepala kayak gitu? Ya udah, gua balik lagi. Gua penasaran, John. Pernah kasus nih, satu kisah lagi nih, boleh ya di luar ini ya? Boleh ya. Gue orang Betawi, orang Jakarta yang dimana kontrakan, gue punya kontrakan. Suatu ketika dulu ada nenek sebatang kara ngontrak di rumah gue, tapi di kamar yang paling kecil. Dia ngontrak, gue nggak tahu kalau si nenek ini almarhum dan tertabrak kereta. Gue nggak tahu kejadiannya karena gue pulang malam. Dan saat dikuburin, saat dia ketabrak kereta pun langsung dipindahin ke Jawa. Malamnya ini gue nongkrong depan rumah, itu sepi, rumah gue memang sepi dulu. Nangis, ini nenek nangis nih, kayak gitu kan, nenek nangis, itu suara kenceng banget ya, Rinding gue anjir. iya bener, kalau suara kenceng biasanya kalau suaranya Jauh. jauh dekat. Iya. Kalau suaranya dekat berarti jauh.
Nah ini enggak, sorry, ini suaranya agak dikit jauh. Gue pikir nenek, bukan ya. Gue samperin nggak ada. Nek, gue ketok, nek, nggak ada nih nenek. Terus yaudah gue nongkrong lagi, ngerokok dong. Suaranya datang lagi nih. Bukan nenek nih, di pohon mangga nih. Gue ke pohon mangga, muterin kontrakan gue ke pohon mangga, nggak ada. Gue balik lagi, ini suara nongol lagi. Artinya gue kabur dong, bukan kabur, artinya gue ke atas sama anak-anak temen. Pas di atas sama anak-anak di warkop, ini anak-anak cerita, Rek, tadi nenek tabrak kereta. Ada satu bagian anggota tubuhnya yang belum ketemu. Anjir. Itu belum ketemu, tapi dia udah dibawa ke Jawa. Lu yang bener, tadi gue denger suara nenek lagi nangis. Lah emang lu kagak tahu, kata gitu. Karena kan dulu gue tinggal sendiri. Jadi pas gue pulang malam gue nggak tahu apa-apa. Anak-anak cerita, wah itu rame. Jadi nenek-nenek itu pedagang gorengan keliling, kayak gitu. Katanya si nenek ini antara, mungkin ya percaya nggak percaya, kena setan budak mungkin. Ini udah diteriakin kereta, cuman nenek ini nggak kedengeran. Itu dari saksi sih sebenarnya. Nah itu di kejadian itu jam 3, kata itu sempat rame banget pas nenek-nenek itu ini. Gila sih. Gitu. Jadi akhirnya gue nggak berani pulang dong, karena gue tinggal sendiri. Tinggal sendiri, gue nggak berani pulang di situ. Jadi di saat nenek itu kecelakaan dan meninggal, lu sama sekali nggak tahu beritanya? Nggak tahu, karena gue pulang sekitar jam 11 atau jam 12. Dan suara itu gue inget banget masih di sekitar jam 1 malam. Tapi kalau untuk suara sendiri memang menyerupai nenek itu memang apa suara? Emang suara nenek. Familiar ya? Gue kenal suara familiar nenek ya? Itu. Gitu, karena memang tiap hari ketemu sama si nenek ini. Berarti bisa dibilang si nenek ini meninggal ditabrak kereta dan masih ada salah satu tubuhnya yang nggak kebawa. Yang nggak kebawa. Mau tahu nggak apa yang nggak kebawa? Apa, Rek? Mata. Matanya, Rek. Mata. Cir. Itu dibawa dalam keadaan nggak utuh ke Jawa untuk dimakamkan, Rek. Kata teman gue sih ada si siapa gitu. Itu benar-benar dicomotin, masukin ember. Jadi gila sih. Ketika kecelakaan terjadi crash gitu kan. Jadi banyak anggota organ tubuhnya yang berantakan, udah hancur. Dipungutin sama warga. Usus apa. Iya, kalau orang ketabrak kereta udah pasti hancur ya. Itu kejadian di mana, Rek, kalau gue? Itu kejadian di daerah Lenteng Agung. Gila itu sih. dulu pinggiran rel kereta itu belum dipagerin ya. Orang masih bisa nyebrang. Itu sih kejadian. Itu tahun berapa kejadian? Itu sekitar, gue lupa ya. 2000-an ada? 2009-2010 kalau nggak salah. Iya, 2009-2010. Oke, Rek, ini balik lagi ke sekolah nih, Rek. Pada saat di sekolah, ini kan banyak sekali penampakan menyerupai anak kecil. Pernah nggak sih lo ngelihat sosok wujud anak kecil ini dengan penampilan yang menyeramkan gitu, Rek? Kalau sosok yang di TK sih enggak bang, karena menurut gue seneng gitu, seneng anak kecil, karena dia ceria, benar-benar ceria, dia lari-larian, di selasar lorong itu dia lari-larian, gitu. Kadang gue lewat pun dia main ayunan, biasa aja gue lewat aja. Tuh, dan gue nggak negor dia, karena gue kalau gue negor takutnya ini ke bawah, ya kan. Akhirnya udah gue tahu dia ada, tapi gue yang nggak ngikutin dia, gitu. Dan dia juga nggak rese sama gue. Saat gue kerja pun nggak pernah diganggu kerjaan gue. Cuman ya sekali itu aja, ya mungkin ya gue apes menurut gue ketemu dia juga apes ketemu gue di menang. Mungkin ada yang mau disampaikan kali sama dia ya, karena ekspresinya itu agak sedikit berbeda. Yang biasanya gue lihat dia agak sedikit ceria di toilet itu, dia itu benar-benar nunduk. Tapi di saat dia nunduk, lo kan buang air kecil kan? Itu air kencing lo itu jatuh ke dia atau? Enggak ke dia. Tapi benar-benar dia ini di bawahnya banget tuh. Di bawahnya banget. Di sampingnya, maksudnya di sampingnya ini di bawah nih. Dia tuh benar-benar nunduk. Anjir tuh. Tapi dia nggak nunjukin ekspresi mukanya kalau ya? Enggak, dia benar-benar nunduk.
enggak pokoknya. Tapi gua yakin kalau anak kecil itu yang biasa main. Itu kan cerita versi lu Rick ya. Lu kan pasti di sana punya teman yang seprofesi juga di sana kan, atau teman lainnya. Ada nggak sih cerita-cerita yang dirasain oleh teman-teman lu gitu di sana, Rick? Yang dialami gitu sama teman-teman lu? Mungkin ada ya, ada banyak. Mungkin kan gue berdua sama senior gue, sama pun dia juga merasakan hal yang sama gitu. Sama si sosok anak kecil itu memang sering datang, tapi gue nggak pernah ngebedah, nggak pernah mau tahu. Lu pernah nggak sih lihat gini? Karena menurut gue jadi horor kalau gue bercerita di situ, karena kan itu tempatnya dia. Jadi gue nggak mau cerita, dan dia juga gue juga nggak mau korek-korek dia tentang makhluk tersebut. Ini kan kejadian ini kan dialami sama lu kan di salah satu sekolah yang ada di Jakarta ya. Dan sosoknya ini kebanyakan yang lu temuin ini adalah anak kecil. Kenapa sih Rick bisa sosok anak kecil yang selalu muncul gitu? Apa ada latar belakang kejadian sehingga menyebabkan anak kecil ini ada di situ, atau gimana kita? Mungkin lingkungan Ya? yang gue bilang lingkungan di mana letak kolam renang itu dekat dengan posisi area bermain anak TK. Di depannya lagi ada selasar dan lorong TK. Karena sekolah itu dibagi, lantai satunya TK, lantai 2-nya SD internasional, lantai 3-nya SD nasional, 3 dan 4 nasional, lantai 5-nya SMP internasional, terus sampai 12-nya di atas ada bioskop dan ada kafe gitu. Jadi memang lantai bawah itu adalah khusus buat anak-anak kecil. Mungkin letaknya di situ, jadi anak tersebut aktifnya di situ. Itu aktifnya di daerah TK aja, dia nggak ke lobby, nggak, karena depannya TK tuh lobby, tapi dia nggak ke lobby. Yang gua tahu dia nggak ke lobby, dia tuh hanya di daerah TK, masuk TK dalam, selasar TK, lorong, tempat bermain sama kolam renang. Mungkin itu teritorialnya dia ya? Iya. Tempat dia bermainnya di situ. Tempat dia bermain mungkin di lobby ada lagi, di sana ada lagi mungkin. Tapi lu pernah nggak sih dengar cerita dari orang-orang terdahulu lu di sana kalau di situ pernah terjadi kejadian apa gitu? Misalnya ada korban yang meninggal itu anak kecil atau apa gitu? Karena gue nggak pernah ngorek-ngorek itu ya gitu, karena gue nggak pernah mengorek-ngorek itu, yang akhirnya gue jadi angker, jadi takut sendiri, makanya gue nggak pernah mau tahu. Karena gue nggak mau tahu, akhirnya gue kan nggak diganggu, dia kan hanya sekedar lewat-lewat aja. Gue nggak diganggu teman-temannya, atau gue nggak diganggu yang lain, enggak. Oke Rek, lepas dari sekolah nih Rek, lo kan masih ada satu kejadian yang lo alami di rumah nih, kayak di kontrakan lo ya, dimana orang yang pernah ngontrak di rumah lo ini meninggal akibat kecelakaan kereta. Pernah nggak sih setelah kejadian si nenek ini meninggal, dari tetangga sekitar lo itu merasakan atau melihat sosok nenek itu yang gentayang atau mengganggu lah kasar gitu, Lek? Beberapa kali si nenek ini datang, walaupun nggak melalui gua ya. Gua punya bibi, bisa dibilang bibi itu adiknya bokap gua, mengalami hal yang sama gitu. Si nenek duduk di depan, di teras depan rumahnya gitu. Nah bibi gua tapi tahu si nenek meninggal gitu. Nah si bibi gua nanya, "Nek ngapain?" Neneknya diem aja gitu. Nenek diem aja, kata bibi gua, kalau ada yang mau diceritain ceritain. Sementara si nenek itu nggak menghadap bibi gua, karena mungkin ya salah satu anggota badannya masih ada yang tertinggal. Nah selama anggota tubuhnya ada yang tertinggal, itu si nenek selalu nampakin diri, selalu kayaknya ada yang lagi dicari. Tapi setelah si anggota tubuhnya ini, salah satu anggota tubuhnya ketemu, si nenek itu udah hilang. Oh jadi sempat ada pencarian ya Rek? Wah dicari. Itu nyari pihak keluarga atau siapa Rek? Kalau keluarga dia nggak ada keluarga. Ya. Sebatang kara dia? Nggak ada, iya nggak ada. Cuman karena dia sebatang kara, kita warga situ ya masih nyari. Tuh ketemu lah ya. Ketemu, yang ketemuin almarhum juga. Ketemu tuh, akhirnya dibawa lagi ke kampung, dikuburin lagi. Nah dari sejak itu udah nggak pernah tuh namanya si nenek itu ketemu. Tapi ada kisah sedihnya si nenek selama masih hidup ya.
nenek itu kan tinggalnya di kamar belakang kecil, paling belakang. Kalau nonton TV pun kadang di rumah nenek gua. Kadang dia cerita, kadang kita juga dengerinnya sedih si nenek. Si nenek ini boleh kali ya, boleh nggak sih ya? Boleh, boleh. Ini pribadi banget ya. Apa? Si nenek ini pernah bercerita dia dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Percaya nggak percaya sih, ternyata itu ada. Si anaknya ini nikah dengan suaminya. Anjir. Bapak kandung nikahin anak kandung. Bapak kandung nikahin anak kandung? Iya. Wah, gila. Dan si nenek ini sering ditentangin sama anaknya, minta maaf, tapi tetap nggak terima lah, pasti nggak terima. Makanya si nenek itu ya sendirian sebatang kara karena menghindari anaknya ini, karena udah pasti kecewa. Bener dong, jangankan suami, pacar pun kalau direbut kita nggak terima. Itu jadi nenek itu sering curhat kalau lagi nonton TV. Dulu zamannya TV itu masih zaman nenek-nenek, ibu-ibu kan masih demen nonton sinetron. Kalau mereka lagi pada ngumpul, ya udah gue ikut nimbrungan. Ya itu nenek cerita gitu. Dan kesehariannya si nenek ini adalah sebagai pedagang gorengan Keliling ya? keliling, jalan kaki. Usianya tua Kisaran berapa, Rek? di atas 60 lah mungkin, karena memang udah tua banget ya? Tua banget. Dan dia masih nenek yang pakaiannya tuh yang pakai kain, pakai apa namanya tuh, kayak kebaya-kebaya lucu. iya gitu. Makanya sosok dia ketika dia meninggal itu sangat serem banget menurut gua gitu. Si nenek pagi bangun goreng, sampai anak-anak pas dia meninggal, gua kangen pengen beli gorengan nenek. Kadang kan kalau anak begadang beli gorengannya di nenek, jam 3 jam 4 dia udah mulai masak tuh gitu. Dan sosok nenek itu bisa dibilang sedih Rek. sedih banget. Kalau diikutin jalan ceritanya sedih, sampai dia meninggal pun sedih karena nggak nyangka nenek yang sebatang kara meninggal dengan tragis. Ya. Untungnya warga sekitar masih peduli ya, sampai ada yang biayain untuk pergi berangkatkan ke kampung halaman ya. Betul. Untuk dimakamkan secara layak. Untuk dimakamkan secara layak. Oke, pertama mungkin kita berdoa ya untuk almarhum nenek. Iya. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dosa-dosanya diampuni. Ya, semoga husnul khotimah ya. Iya. Karena memang gue mendengar cerita lu ini nggak tahu loh kalau ternyata si nenek ini mengalami kejadian yang luar biasa tragis banget, sampai anak kandungnya nikah sama suaminya loh. Gila sih. Itu gue pikir sempet nggak percaya, John. Gue sempet nggak percaya. Akhirnya gue nanya lagi ke bibi gue nanya lagi. Ya memang ceritanya begitu. Wah, gua tak. Ini berarti cerita benar-benar ada. Gila sih. Yang dimana diharamkan di agama, tapi benar ada. Ini gue nggak tahu siapa yang salah, anaknya atau suaminya. Yang pasti sih dua-dua salah. Mungkin kan udah terjadi kali ya. Udah terjadi dan anaknya juga nggak usah nerima atau terpaksa atau gimana, gue nggak tahu juga ya. Karena kan cuma mereka berdua yang tahu lah ya. Iya. Gitu. Oke, korek. Terima kasih banget lu udah mau cerita-cerita di YouTube channel gue di Jembatan Hitam. Dan sekali lagi buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam, gue nggak capek-capek buat ingetin sama kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman lu semua yang ada di kontak supaya gue lebih semangat buat ngebangun konten ini. Dan jangan lupa abis dari sini lu mampir ke YouTube channelnya Korek di Teladan 74 dan Ruang Pojok Atas. Ruang Pojok Atas. Agak susah juga gue nyebutinnya ya, Ruang Pojok Atas ya, gitu. Oke, akhir kata gue John Arya dan gue Ari Korek. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.